Taman Balai Warga yang terletak persis di belakang Cagar Budaya Batu Penggilingan, RT 10, RW 07, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur yang baru saja diresmikan oleh Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, SSI, MAP, pada saat Festival Batu Penggilingan kedua, dibongkar paksa oleh oknum warga, karena diduga menjadi penyebab banjir, akibat hujan yang hanya berlangsung sebentar yang terjadi pada Senin lalu, tanggal 9 September tahun 2024 sore. Sebelumnya Cagar Budaya Batu Penggilingan ini perlahan dibenahi sebagai warisan budaya, oleh pemerintah administrasi Jakarta Timur bersama unsur-unsur terkait, termasuk kawasan yang ada di sekitar cagar budaya tersebut, yang dulu terkesan kumuh. Dengan sentuhan jajaran pemerintah kota administrasi Jakarta Timur, kawasan sekitar Cagar Budaya Batu Penggilingan kini dibuatkan beberapa fasilitas umum, untuk kepentingan warga, diantaranya dengan membangun seperti trotoar serta pengaspalan. Selain itu, ada juga ruang interaksi publik seperti balai-balai warga di pinggiran Kali Buaran yang dipusatkan di Balai Warga RW 07, berserta beberapa taman yang menghiasi dan memperindah kawasan itu, sehingga jauh dari kata kumuh, predikat yang pernah tersandang dari kampung tersebut sebelumnya. Namun sayang, akibat ulah tangan oknum warga yang hanya mementingkan kepentingannya, sehingga untuk mengatasi genangan air akibat hujan deras sesaat, tanpa memikirkan dampak lingkungan sekitar, rela merusak taman balai warga yang baru-baru ini disambangi dan ditanami bibit pohon oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar saat acara Festival Batu Penggilingan, dengan membuat selokan-selokan yang semeraut. Akibat ulah oknum warga tersebut, tampak kini taman balai warga yang awalnya tersusun rapi dan indah kini tampak kumuh, bahkan talut atau retaining wall sebagai dinding penahan longsor yang terletak di Kali Buaran samping taman balai warga juga dibobol, untuk jalan pembuangan genangan air ke Kali Buaran. Perlu diketahui, warga yang ada di sekitar Taman Balai Warga merupakan warga datangan, hanya mencaplok dan menempati tanah milik Pemprov DKI Jakarta tanpa izin, bahkan bangunan yang berdiri sekarang merupakan bangunan permanen. Saat awak media mencoba mengkonfirmasi ke pihak kelurahan atas kejadian tersebut, ternyata lurah sudah 2 kali mengajak warga setempat melalui ketua RT-nya, untuk melakukan kerja bakti bersama PPSU, saat penataan wilayah yang ada cagar budayanya tersebut. Penduduk sekitar yang mengalami banjir adalah warga yang menempati tanah pemerintah secara ilegal, yang sudah berlangsung puluhan tahun dan disinyalir ada oknum UPKPPU KMP yang bermain, sehingga tanah milik pemerintah itu banyak diserobot oleh warga. Pasalnya saat ini tanah milik Pemda yang terdapat plang milik Pemda seluas 5.565 meter persegi itu, sebagian besar dikuasai oleh warga secara ilegal, padahal pemerintah sudah mengeluarkan anggaran miliaran rupiah tiap tahunnya untuk pengamanan aset tersebut. Pimpinan UPKPPU KMP saat ini tidak terlihat melakukan pengamanan aset, yang padahal itu merupakan bagian pekerjaannya, dan tidak menjalankan instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, perihal pengamanan aset yang berpotensi hilang dan dikuasai pihak lain. Ada apa dengan Kepala UPKPPU KMP saat ini, sehingga mengabaikan instruksi Gubernur? Adanya kejadian ini. Baik, terima kasih. Saya LMK Rohman 7. Jadi memang kemarin sekitar jam 15 ya, itu terjadi hujan lebat, sehingga ada aduan warga ada banjir ya. Ternyata penyebab banjir itu memang di bulan Agustus kita ada Festival Batu Penggilingan 2 yang mana dihadiri oleh Pak Wali Kota, Camat dan Lurah, dan tamu-tamu penting lainnya, karena acara tersebut disupport oleh Sudin ya, sehingga beliau menggunakan lahan ini untuk penanaman oleh Pak Wali Kota. Makanya dari panitia merapikan semua dan juga bersama dengan pihak kelurahan untuk melakukan perapihan, sehingga pada saat penanaman tersebut berjalan lancar. Nah, ternyata ada kejadian kemarin saat hari Senin sore ya, tanggal 15, itu ada hujan, tiba-tiba tergenang, lahan tersebut tergenang, dan memang ada pengaduan dari warga ya, untuk dikeringkan atau dibersihkan. Ternyata memang sebenarnya kita dari LMK ya sama RW 07 sudah memberikan
solusi agar air dibuang ke arah bibit yang bersebelahan dengan kali, ya. Artinya tidak lagi melalui jalur ini. Ternyata tidak digubris oleh warga. Bahkan pihak lurah sendiri sudah memberikan surat sebanyak 2 kali kepada RT yang berlokasi di tanah tersebut untuk melakukan kerja bakti, tetapi tidak dilaksanakan oleh RT tersebut, gitu. Sehingga pada saat hujan itu terjadilah banjir. Nah, kemudian pada hari Selasa pagi kita sudah lihat ke lokasi, ternyata sudah ada pembobolan lagi. Ada saluran yang sebelumnya sudah ada atau existing sudah ada, ya, dia bobol lagi, padahal itu memang sudah kita rapikan untuk dialihkan ke tempat lain. Nah, kami karena itu tidak lagi tidak ada komunikasi, ya, tapi tidak ada himbauan adakan saluran air ini, akhirnya ya saya rasa ini dianggap sebuah pengerusakan menurut saya, ya, tidak lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena tujuan kami adalah bahwa RW 07 selama ini sejak tahun 2017 mendapat predikat RW Kampung Kumuh. Nah, kita pengen menghilangkan itu. Dan saya sebagai LMK juga bersama dengan RW kelurahan untuk memperbaiki predikat ini supaya tidak lagi menjadi RW Kumuh 27. Makanya kita rapikan semua. Kalau bisa nih warga Roda yang tinggal di tanah UPK ini agar tidak lagi membuang saluran air atau membuang kotoran rumah tangganya, itu tidak lagi melalui kali yang sudah ada ini, sehingga nanti tidak lagi mendapat predikat RW Kumuh. Mungkin itu sih tindakan dari saya, ya. Harapan saya sebagai LMK, ya, saya terus berusaha bersama dengan pihak kelurahan untuk membantu pembangunan, karena moto DKJ kita adalah menjadi Jakarta Kota Global Berkelanjutan Pesona. Ya, kalau kita sendiri tidak melaksanakan itu, ya kan, pemerintah tentunya juga tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Dan harapan saya juga supaya masyarakat yang tinggal di UPK ini, di tanah lahan UPK ini, agar segera merapikan saluran air yang sudah diberikan solusi oleh LMK, RW, dan kelurahan. Begitu. Himbauannya LMK sendiri kepada UPK PIK Penggilingan ini seperti apa, Pak? Himbauan saya kepada UPK, karena ini tanahnya begitu luas, ya, aset beliau lah, aset beliau, aset UPK ini, ya. Karena jumlahnya kurang lebih 5.565 meter. Ya. Itu cukup luas banget, ya, cukup luas sekali. Himbauan kami supaya tanah tersebut bisa dimanfaatkan juga buat warga. Contoh misalkan sarana olahraga atau taman rekreasi, ya kan, itu lebih bermanfaat tentunya ketimbang tanah yang puluhan tahun dihuni oleh warga, ya kan. Bahkan rumah tersebut dikatakan hanya Kumuh, ya, kelihatan kumuh. Itu menurut saya tidak mendukung program pemerintah yang menjadi Jakarta Kota Global Berkelanjutan Pesona. Jadi harus segera ditindaklanjuti, ya. Kalau menurut saya harus segera ditindaklanjuti, karena ini kan musim penghujan, ya, di Oktober, November, Desember. Kemungkinan kalau ini tidak diatasi, tanah tersebut masih kondisi seperti ini, kemungkinan musibah lain akan ada terus, ya. Tidak diperbaiki. Terima kasih.